guys. Kali ini kita bakal berbicara tentang masalah-masalah korupsi yang ada di Indonesia. Gue sebagai pembicara dari Berji, ditemani oleh Jonathan William Santoso. Dan ada tamu-tamu yang menarik dari kelompok kami, yaitu Alice Nicoleta. Halo Alice. Halo Denny, Eva Trianti, Jessica, Jetro, Kezia, Michelle Reka, dan Stewart Yapto. Pertama-tama nih, gue mau nanya buat Stewart. Kira-kira lu tuh tahu nggak sih apa arti korupsi itu? Kalau korupsi itu, menurut gue pribadi, korupsi itu tuh suatu tindakan di mana tuh ada satu orang, dia itu mengambil uang atau benda yang bukan miliknya. Jadi tuh bukan harus kayak uang, kayak bisa barang-barang apa aja itu. Terus korupsi ini tuh bukan cuman bisa dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi di negara kita atau di suatu negara. Tapi tindakan korupsi ini kalau menurut gue bisa dilakukan oleh siapa aja. Jadi kalau ada seseorang yang melakukan tindakan kayak mengambil atau kayak ya ambil barang yang tidak dipunya atau uang, itu termasuk menurut gua korupsi bentuknya. Gitu aja Betul sih. banget, Stewart. Stuart, apakah korupsi itu cuma matok ke uang atau bisa yang lain? Atau selain Nah, uang dan benda ada nggak? uang dan benda ya. Korupsi waktu. Bisa Iya. kan? Korupsi waktu. Gimana? Kalau korupsi Jelasin waktu? dong. Itu contohnya gimana ya? Oh, oke. Kita misalnya beli sesuatu nih yang kayak ada limited waktunya gitu. Nah, tapi dia bilangnya itu persetujuannya 2 jam. Nah, tapi dia tuh kenyataannya cuman kayak kasih ke kita tuh waktunya cuman kayak 1 jam 50 menit. Itu kan secara tidak langsung korupsi bentuk waktu dan uang yang kita belanjakan buat apa itu. Nah, gitu. Termasuk. Oke, ada pertanyaan kedua nih untuk Alice. Menurut Alice ini di Indonesia ini korupsi tuh masih biasa atau udah emang marak banget terjadi di Indonesia? Udah banyak banget sih, apalagi ya sama sih yang kayak Stewart bilang, kalau misalnya dari diri kita sendiri pun juga banyak sih, emang apalagi pas masih kecil ya, kalau misalnya nih contoh korupsi kecil tuh orang tua kita ngasih duit 5.000 buat beli air mineral, harga air mineral kan 3.600. Nah kalau 1.400 kita ambil, ya itu tuh masih tetap korupsi, dan menurut aku sih udah banyak banget ya yang ngelakuin itu di Indonesia. Nah itu skala kecil, kalau skala besarnya contohnya itu waktu itu sih 2 tahun yang lalu ada gubernur Aceh namanya Irwandi Yusuf ya. Dia terdakwa 3 perkara. Salah satunya tuh suap terkait pengelolaan dana otonomi khusus Aceh tahun 2012. Itu dia ngambil suap 1,05 miliar. Dan menurut aku sih itu udah gede banget ya. Jadi udah, dan banyak banget yang udah ngelakuin itu. Apalagi juga Sabtu kemarin itu gedung Kejaksaan Agung dibakar ya. Itu belum tentu dibakar sih, mungkin ada kebakaran. Cuman semua berkas-berkas korupsi kan jadinya hilang. Jadi itu akan lebih banyak orang lagi yang ingin melakukan korupsi. Udah sih Betul itu banget. dari aku aja. Betul banget, Alice, setuju. Emang kalau Indonesia ini udah, kalau dibilang mah biasa lah korupsi ya. Karena itu mungkin pemerintah harus memberantas semua itu. Oke. Setuju. Kalau untuk Denny nih, halo Denny. Aku mau nanya, gimana sih dengan hukuman di Indonesia ini yang menurut lu adil atau nggak adil sih untuk para koruptor? Menurut saya hukuman di Indonesia itu termasuk tidak adil ya. Kenapa tuh? Karena kalau untuk orang korupsi itu cuma dipenjara dengan ada tahunnya, kayak cuma 4 tahun atau 5 tahun penjara, tapi nggak diberi kayak pelajaran gitu loh, kayak agar dia tidak melakukan korupsi lagi. Ya kayak seperti itu aja. Kalau gue tuh ada pernah baca berita ya, nenek cuman ngambil sendal di masjid, atau waktu itu ada nenek ngambil suatu buah di perkebunan gitu, nah dituntut kalau nggak salah 7 tahun deh. Kalau korupsi tuh kadang-kadang ada yang cuma 3 tahun, 2 tahun, padahal jumlah yang dikorupsikan tuh berbeda jauh. Sendal mungkin harga cuma 5.000, 10.000, mungkin buah cuma beberapa ribu. Korupsi kan bisa MM-an. Itu sangat nggak adil sih menurut gua. Setuju nggak lo? Setuju banget. Berarti kalau begitu masih ada orang-orang yang bisa dibilang hampir kebal hukum dong di Indonesia.
Yang penting dia ada uang, dia nggak bisa kena jerat hukuman atau hukumannya bisa ringan karena uang. Ya. Itu masih berfungsi sih Indonesia untuk sekarang. Karena belum semuanya 100% clear lah. Bener nggak tuh? Setuju sih. Karena hukum mungkin Indonesia sekarang masih bisa dibayar lah untuk peraturan-peraturannya. Ada sih, kalau menurutku hukuman di Indonesia itu tentang koruptor itu masih sangat amat kurang ya. Mungkin lebih baik pemerintah harus bertindak tegas seperti ngasih hukuman eksekusi mati gitu. Walaupun emang sedikit melanggar HAM, cuman kalau misalkan pemerintah nggak tegas dari sekarang, bangsa ini kapan mau maju? Setuju nggak? Betul. Saya sih kurang setuju ya dengan pendapat Anda. Oh, kenapa tuh, Den? Kenapa tuh? Karena pemerintah pun tuh memiliki agama, dan di agama mereka itu diajarkan kalau kita tidak boleh menghakimi manusia lain. Yang berhak menghakimi manusia adalah cuma Tuhan. Jadi menurut saya pemerintah tidak akan melakukan tindakan tersebut karena sesuai dengan ajaran di agama mereka. Saya pikir Betul juga seperti sih, itu. cuman Tapi ya harus ada yang kita korbankan kalau mau bangsa ini tetap maju sih. Gitu aja sih. Tapi kalau ngomong-ngomong agama negara beragama, Filipina juga negara beragama, tapi presidennya Duterte itu memperbolehkan kalau untuk para koruptor langsung ditembak mati. Gimana pendapat dari Denny? Dari negara mana? Filipina. Filipina. Mungkin kalau Anda tahu sejarah ya tentang Filipina, itu mereka itu dulu dijajah oleh komunis. Jadi sebagian besar agama mereka adalah komunis. Jadi di dalam ajaran mereka agama komunis itu tidak diajarkan tidak boleh membunuh. Jadi membunuh itu adalah hal yang biasa. Coba dilihat dari Korea Utara. Pemerintahan itu sangat kejam, membunuh orang dengan sangat gampang karena di agama mereka tidak diajarkan kasih dalam agama mereka karena agama mereka adalah komunis. Pendapat yang bagus dari Denny. Kalau untuk Joe ada pertanyaan? Saya punya pertanyaan untuk Jess. Boleh. Apa aja sih yang udah dilakuin sama pemerintah Indonesia untuk nanganin kasus ini, korupsi ini? Jadi di Indonesia itu sendiri kan punya lembaga nih yang namanya KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan secara umum tugas KPK itu sendiri itu adalah melakukan pencegahan dan juga pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan wewenangnya itu sendiri kan melakukan pengawasan, penelitian, dan penelaahan terhadap instansi-instansi yang bersangkutan dalam penanganan pemberantasan korupsi ini. Tapi kan seperti yang kita tahu, KPK itu kan sudah mulai kewalahan ya, karena kan koruptor itu banyak di Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harusnya membantu KPK dalam pemberantasan korupsi. Seperti yang mudahnya itu melakukan pengawasan gitu terhadap aktivitas yang dilakukan instansi yang bersangkutan. Dan dengan kita sebagai masyarakat melapor itu kepada KPK itu sangat membantu. Itu aja sih. Aku ada pertanyaan nih buat Kezia. Kira-kira apa sih penanggulangan dini untuk anak-anak muda Indonesia selanjutnya yang bakalan megang di pemerintahan tidak melakukan tindakan korupsi? Cara nanggulanginnya itu ya balik lagi ke diri kita sendiri ya. Gimana kita tuh mau jujur sama diri kita sendiri. Ada contoh kecilnya kan, misalnya kita nyontek. Kan kalau misalnya kita nyontek kan, itu kan enak banget ya, kita dapat nilai yang bagus, tinggi. Tapi nggak sadar nih, kita udah gede malah ngelakuin curang buat dapat manfaat yang enak banget buat diri kita. Meskipun kita udah tahu buat gitu. Terus tapi menurut aku itu juga nggak sepenuhnya salah kita sih, karena menurut aku dari yang aku amatin sistem pembelajaran di Indonesia tuh juga kayak kurang tepat gitu loh. Masa iya guru ngasih tugasnya yang sulit, guru ngasih ujian sulit gitu kan, sedangkan pas latihan kita di kelas nggak sesulit itu tuh. Jadi makanya kita kayak akhirnya kita nyontek biar nilai kita tinggi, toh guru kita nggak peduli nilai kita tinggi karena nyontek gitu loh. Nah terus yang kedua caranya itu juga bersyukur sih. Kalau kita bersyukur sama apa yang kita punya, pastilah kita
bakal mau nginginin hak-hak orang lain gitu sih menurut aku. Betul sekali. Menurut Eva, apa nih strategi pemerintah? Kalau menurut saya, strategi untuk mengatasi kasus korupsi yang paling utama itu dari diri kita sendiri. Yaitu kita harus jujur, bahagia dengan diri sendiri, dan merasa nyaman dengan keadaan kita sekarang. Sehingga kita tidak perlu melakukan segala sesuatu, hal apapun itu untuk menjadi sesuatu yang lebih di luar kemampuan kita. Contohnya salah satunya kita melakukan korupsi itu. Terus yang kedua, selain itu juga strategi untuk menghilangkan praktik korupsi di Indonesia itu, salah satunya juga itu memperkuat pendidikan, memperkuat Edukasi. memperkuat pendidikan karakter di setiap jenjang pendidikan. Yang ketiga, memperkuat kontrol masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dengan cara memperluas dan membuka informasi-informasi kepada masyarakat. Yang selanjutnya, membentuk sistem kerja yang efektif dan akurat pada setiap lembaga atau badan. Dan yang terakhir, memperkuat nilai-nilai moralitas. Setuju banget, Sen. Mungkin pertanyaan terakhir dari Joe mungkin untuk Jetro. Untuk Jetro, saran untuk anak muda deh, gimana? Dengan contoh yang negara yang masih banyak kurangnya ya sekarang ini. Saran untuk anak muda biar mungkin bisa membangun Indonesia ya lebih baik, lebih maju gitu. Terutama dalam hal korupsi. Oke, dari yang gue simak dari tadi ya Jo, gue nyimak sih anak muda sekarang ini peran yang bisa kita lakuin untuk itu sih kita sekarang hanya perlu untuk ini sih Jo, kesadaran diri dulu Do. Kita perlu paham dulu dampak buruknya dari korupsi itu. Kayak anti korupsi itu udah harus kita tetapin gitu loh Jo di dalam pikiran kita. Selain itu juga gue rasa anak muda sekarang ini kayaknya harus lebih peduli sama orang-orang juga. Karena kalau korupsi itu secara kita kan pasti merugikan orang lain dong. Iya, betul. Jadi ya menurut gue kita jangan egois gitu, mentingin kepentingan sendiri, jangan mementingkan kayak kesenangan pribadi. Kita juga harus peduli sama orang-orang yang kena imbasnya dari korupsi itu. Kurang lebih sih, jadi kesimpulannya anak muda sekarang ini lebih baik kesadaran diri aja sih Jo, sama tanemin dampak buruknya korupsi itu dalam pikiran mereka. Serta mungkin bisa dikasih contohnya gimana sih nyadarin anak-anak muda sekarang ini, karena saya yakin juga banyak anak-anak muda sekarang yang belum sadar gitu. Sebenarnya kalau dari anak muda itu ya Jo, kalau mereka pengen ngelakuin korupsi itu kan pasti ada resikonya ya Jo ya. Nah, betul. Nah, mereka juga harus mikirin dong, apa resiko dari korupsi itu. Apakah menurut mereka resiko itu sepadan dengan apa yang mereka lakuin gitu loh, Jo. Berarti intinya tetap di hukuman dong. Hukumannya harus dibenerin dulu, baru masyarakat bisa sadar bahwa itu tidak sebanding gitu loh. Setuju. Iya sih. Iya. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini kita hanya bisa berbicara ini ya. Terima kasih untuk para anggota kelompok kita. Pada kesempatan ini kita tutup dengan bahagia, dengan tetap semangat untuk menjalani hidup ini. Sama jangan korupsi lah. Bye. Bye. Dadah.